Halo teman-teman, kita ulang lagi karena kita buat sih. Oke, mungkin saya ulang lagi ya. Saya sapa-sapa lagi teman-teman foodpreneur di selamat datang di Sedekah Ilmu Ramadan, upgrade ilmu ngabuburit bareng foodies. Program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya. Didedikasikan untuk kemajuan foodpreneurs di seluruh Indonesia. Salam kenal, saya Aldi yang akan menemani foodpreneurs di kegiatan sore hari ini. Oke, teman-teman simak terus sampai acara selesai karena pastinya materi sore ini menarik banget dan sangat bermanfaat. Sepertinya masih ada gangguan koneksi. Sebentar teman-teman. Oke. Saya lanjut lagi ya. Simak terus acara sore hari ini sampai selesai karena pastinya materi di sore hari ini sangat menarik banget dan sangat bermanfaat. Mau ingetin juga nih buat teman-teman bisa share acara sore hari ini dengan cara screenshot dan upload ke story masing-masing dengan tag ke foodies, dengan tag ke Instagram @foodiesid. Gampang kan? Oke, sebelum kita panggil narasumber hari ini, saya minta izin untuk menyampaikan sedikit mengenai Foodies. Foodies adalah the first F&B edutech in Indonesia. Belajar bisnis dan berkarir di industri kuliner jadi Foodies. Dengan visinya changing people life through F&B education. Ayo gabung dengan lebih dari 100.000 teman-teman foodpreneurs yang telah teredukasi di seluruh Indonesia. Kunjungi juga channel Telegram Foodies di t.me/foodiesid yang berisi update mengenai perkembangan dan isu-isu terkini di bisnis kuliner setiap harinya, dan itu bisa kalian baca secara gratis. Dan jangan lupa juga nih untuk teman-teman yang sukanya melihat video, kalian bisa juga subscribe YouTube-nya Foodies di Foodies Channel karena foodpreneurs bisa nonton ratusan video. Bukan ratusan, sudah lebih dari 1.000 video edukasi bisnis kuliner yang bisa teman-teman foodpreneurs tonton secara gratis. Oke, untuk foodpreneurs yang mau bertanya, boleh sampaikan pertanyaan di kolom Q&A yang ada di pojok kanan bawah karena kolom komentar nanti akan kami tutup. Sambil menunggu narasumbernya masuk, boleh nih salam-salam di kolom komentar, kenalin dulu nih teman-teman nih asalnya dari mana, terus bisnisnya apa. Mungkin ada yang mau sapa-sapa boleh. Oke, sambil kita tunggu nih ya narasumbernya. Oke, saat ini di sore hari ini yang akan menjadi narasumber adalah Arif Hidayatullah. Beliau adalah edukator dari Foodies Academy. Nah, ini kayak udah join. Halo, Kak Syahri. Gimana Halo Mas Aldi, kabarnya hari ini? selamat sore. Waduh, baik-baik. Oke, semangatnya puasanya nih ya. Sore-sore kita ini ya, ngabuburitnya sharing ilmu dengan teman-teman foodpreneurs semua di seluruh Indonesia. Betul, betul. Oke. Oke, teman-teman semua. Jadi sore ini kita akan bahas bareng Kak Syarif topiknya keren banget, yaitu adalah 10 10 wow product factor. Nah, ini akan jadi pembahasan yang seru banget di sore ini, dan pastinya foodpreneur semua boleh keluarin catatannya karena materinya ngebahas hal-hal penting dan bisa langsung teman-teman praktekin setelah ini. Jadi jangan lupa siapin catatannya. Oke, saya izin matikan kolom komentarnya dan mungkin kita bisa langsung ke sesi talk show-nya. Nah, kan ngomong-ngomong tentang wow product factor-nya. Sebelum ngomongin wow product factor-nya nih, sebenarnya apa itu wow factor sih? Oke Mas Aldi, ini sore ini pasti seru banget ya. Kenapa nanti kita bakal sharing-sharing nih sama teman-teman foodpreneur semua yang ada di seluruh Indonesia yang lagi nonton tayangannya pada
sore hari ini ya, walaupun di Bandung nih cuacanya kayaknya agak mendung hujan, tapi nggak apa-apa lah ya karena buka puasa jadi lebih adem juga ya setelah seharian tadi yang lumayan panas ya. Gitu. Nah ini sambil tunggu buka puasa kita juga sambil menambah gizi dari sisi keilmuan ya. Nah pastinya Betul. tadi Mas Aldi udah bilang nih kita bakal bahas 10 wow produk vector. Nah, wow vector ini adalah salah satu bagian dari wow vector. Nah, wow vector ini adalah salah satu hal yang biasa banget nih. Biasanya edukator foodies itu selalu push ke para teman-teman food planner atau sahabat foodies semua untuk di bisnis kulinernya harus punya yang namanya wow vector. Kenapa? Karena wow vector ini adalah salah satu yang wajib ya sekarang kalau saya bilang ya dan semua edukator foodies pasti selalu bilang yang namanya wow vector itu adalah eh, hal yang sangat wajib dimiliki sama teman sekarang. Kenapa? Karena yang seperti kita ketahui ya, yang namanya di bisnis kuliner sekarang itu potensinya sangat besar. Kita udah lihat ya dari data-data riset Foodies terakhir ngomongin tentang peluang di bisnis kuliner dan potensi di bisnis kuliner pastinya itu sangat potensial. Pasti diimbangin yang namanya ada potensi diimbangin sama yang namanya persaingan. Nah, kalau di Bandung nih, mungkin Mas Aldi ya merasa gitu ya. Kayak setiap minggu itu ada aja brand kuliner baru. Dan yang Wah, terakhir, banyak banget ya di Bandung brand-brand kuliner bermunculan. betul. Kalau mungkin 3 atau 4 tahun yang lalu coffee shop ya banyak di mana-mana coffee shop buka atau 2 tahun terakhir coffee shop buka. Nah, kalau sekarang nih malah restoran yang tipikalnya itu adalah restoran-restoran yang comfort food seperti bakmi-bakmian dan juga makanan-makanan rumahan. Itu banyak banget tuh persaingannya. Bakmi itu setiap bulan pasti saya nemuin ada bakmi yang baru. Dan kayak comfort food yang jual nasi dan makanan rumahan gitu. Kayak lauknya itu kayak hijau atau ayam suwir atau kayak tongkol suwir. Nah, itu banyak banget sih banyak banget di Bandung. Mau dari yang bentuknya ala-ala rumahan juga store-nya ataupun bahkan store yang sangat besar. Itu banyak banget di Kota Bandung. Nah, makanya karena persaingan yang semakin ketat dan juga bisa dibilang produknya pun bisa dibilang mirip-mirip, maka sebuah brand itu udah apa namanya wajib tadi saya bilang punya namanya wow vector. Kenapa? Karena wow vector ini selain tadi ya kalau di bilang wow vector itu adalah salah satu part teman-teman bisa untuk mendatangi konsumen secara cepat dan banyak. Vector ini sebagai salah satu hal yang membedakan brandnya teman-teman dengan brand pesaingnya yang lain. Itu adalah salah satu hal yang penting. Nah, ini kita mulai masuk lagi di pembahasan ngomongin soal wow produk vector. Nah, kita kenalin dulu dari wow vector. Wow vector itu apa sih sebenarnya? Wow vector itu sebenarnya simpelnya adalah hal atau sebuah sesuatu hal yang kita suntik kalau bisa saya bilang. Yang dimana hal ini tuh dapat mendorong yang namanya efek viral. Efek viral. Nah, caranya efek viralnya itu gimana? Nah, hal ini ketika kita suntik ke dalam diri kita, nanti ini bakal berpotensi sama yang namanya diomongin sama banyak orang. Kalau kita masukin ke sosial media, itu biasanya akan yang namanya FYP ya kalau di TikTok. Akan banyak di-share sama orang, di-like sama orang, dicari sama orang, dan akhirnya itu akan berlipat-lipat tuh nyarinya gitu. Orang yang nyari produk kita di sosial media akan banyak dan akhirnya imbasnya adalah nanti akan semakin banyak orang datang ke brand kita. FYP ini juga nanti berhubungan gimana nanti orang-orang akan ada yang namanya FOMO. Wah, ini biasanya nih, kalau di Bandung nih, study case-nya gampang banget nih. Saya bakal kasih satu study case-nya, mungkin kita bakal ketahui, nanti kita coba breakdown di sini ya. FOMO itu adalah ketika orang-orang terdekat kita udah nyobain produk itu, dan akhirnya bikin konten produk itu, kita pun terdorong untuk melakukan hal yang sama. Dan kita pun terdorong untuk, wah ini nggak boleh sampai kita ketinggalan nih untuk trennya ini, karena lagi diomongin banget sama banyak orang, kita harus beli, harus nyobain, dan harus konten. Nah, si wow vector ini juga nantinya fungsi sebagai hal yang akan mendorong
konsumen secara sukarela. Saya biasanya kalau sharing itu akan bilang kalau wow factor ini bikin orang itu secara sukarela mau ngontenin brandnya teman-teman, entah itu produknya, entah itu suasananya, orang akan sukarela untuk nge-review karena memang sudah didesain untuk hal tersebut. Nah, nanti kita akan bahas kira-kira caranya. Dan bonusnya tadi ya udah ngomongin brandnya akan di PP, brandnya akan dipublikasikan orang, dan biasanya teman-teman brand kita ini udah viral, udah diikutin sama banyak orang, udah FYP di TikTok, di mana-mana. Biasanya akan ada sampai bonus di influencer pun tanpa kita undang, mereka akan datang sendiri karena mereka FOMO terhadap FYP-nya kita, viralnya brand kita. Nah, itu adalah hal-hal di mana, nah ini wow factor ini jadi hal yang sangat penting dan wajib dilakukan semua karena nanti dampaknya bisa ke sana. Nanti setelah ini saya akan bahas apa sih kenapa si wow factor ini punya impact yang besar banget sama perusahaan atau brand teman-teman. Nah, lanjut ya setelah tadi secara definisi, kenapa sih wow factor ini penting banget? Karena wow factor ini impact besar terhadap teman-teman, apalagi yang brandnya mungkin baru mulai, baru aja launching atau ingin launching, ataupun kalau brandnya teman-teman mungkin sudah berjalan lama tapi kok dirasa segini-segini aja ya. Wow factor ini adalah salah satu hal yang bisa teman-teman gunakan. Karena apa? Karena wow factor ini bisa dibilang salah satu inisiatif strategi yang itu murah banget. Kenapa? Kalau di tema kali ini kita kan bahas dari sudut pandang produk. Sudut pandang produk itu udah kita miliki gitu. Kita udah nggak perlu pakai acara mengundang influencer atau melakukan ads yang itu mengeluarkan biaya. Nah, dengan produk yang kita punya aja, sebenarnya kita udah punya artis sendiri gitu istilahnya. Brandnya teman-teman itu udah punya artis. Artisnya siapa? Produknya teman-teman. Tinggal bagaimana teman-teman menyuntikkan tadi yang namanya wow factor ke produknya teman-teman. Nanti kita akan bahas 10 caranya apa aja. Berarti gini ya Mas, dengan wow factor ini, dengan produknya yang wow factor ini gitu kan, jadi mengundang efek dominonya adalah mengundang jadi viral yang akhirnya mengundang orang-orang secara gratis mempromosikannya juga gitu kan, karena FOMO marketing itu ya, makin viral dan lain-lain. Akhirnya food vlogger, influencer yang review makan akhirnya datang ke brandnya teman-teman kayak gitu. Oke, mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya nih Mas. Tadi kan ngomongin wow factor. Tema di hari ini adalah wow product factor. Nah, itu apa tuh wow product factor? Mungkin bisa langsung nih Mas Syarif sharing ke teman-teman foodpreneur nih. Apa itu wow product factor? Nah, kalau ngomongin tadi kita udah ngenalin wow factor ya. Wow factor sebagai sebuah strategi di mana ini akan mendapatkan awareness secara cepat. Nah, ini kita salah satu dari wow factor. Wow factor itu ada beberapa cara ya, mulai dari wow factor terhadap produk, wow factor terhadap desain brand kita, wow factor terhadap suatu outlet dan lain-lain itu bahas. Nah, teman-teman kalau mau baca wow factor secara keseluruhan itu ada di artikel tulis. Tapi teman-teman juga bisa ikutan di e-course-nya karena ada course tersendiri. Tapi spesial untuk kali ini kita akan ngomongin wow factor dari segi produk. Nah, kayak tadi yang udah saya bilang ya, kalau teman-teman bingung nih inisiatif marketing apa yang ingin dilakukan untuk grab awareness secara cepat dan mungkin dengan budget yang terbatas. Nah, teman-teman itu sebenarnya punya artis sendiri yang itu secara sukarela dia akan mau mempromosikan. Siapa artisnya? Artisnya adalah produknya teman-teman. Produknya teman-teman itu bisa didesain sedemikian rupa agar produk itu bisa menjadi wow factor yang nantinya akan mengundang orang datang dengan sukarela dan juga akan terus dengan sukarela dan tadi kalau kata Mas tadi efek dominonya akan terjadi gitu secara awareness. Nah, kita akan coba breakdown satu-satu ya, kira-kira strateginya apa aja nih kalau di wow product factor. Yang pertama Mas Aldi,
biasanya kalau di product factor kita akan pakai istilah namanya membuat produk yang lebih. Nah, nanti lebihnya itu belakangnya akan ada beda-beda nih, ada 10 misalnya. Yang pertama, produk yang lebih ekstrim. Nah, produk yang lebih ekstrim itu yang gimana? Contohnya udah banyak ya. Kita bisa lihat ada brand-brand yang memang sudah mendesain produk itu ekstrim banget. Contohnya kita ambil satu Jos. Dia buat produk di mana punya bakso itu isinya ada kepala kambing dan kepala sapi. Bisa kita bayangin ya, itu ekstrim banget. Dari ukurannya yang besar dan experience-nya ketika bakso itu dipotong, tiba-tiba di situ ada sebuah kepala yang sudah matang dan itu bisa disatukan. Dan itu pastinya akan mengundang orang-orang untuk istilahnya influencer-influencer juga pengen gitu kebagian untuk review si produk tersebut. Dan produk ini ya, produk ekstrim ini juga literally harus benar-benar teman-teman jual di outlet. Memang ada, teman-teman bisa siapkan menu-menu khusus yang memang ini didedikasikan untuk cuma buat konten doang. Dimana produk ini ekstrim kayak tadi ya, bakso itu nggak jual bakso kepala sapi dan bakso kepala kambing. Mungkin kalau ada yang nanyain mungkin ya ada satu dua dan akhirnya ya bolehlah dijual. Tapi memang dari awal ini didesain tidak dijual. Tapi memang didesain untuk gimana si produk ini akan mengundang para konten kreator secara sukarela mau dan minat untuk nge-review si bahan. Dan kalau teman-teman punya produk yang seperti ini, bisa banget ini di-push untuk para influencer barter gitu. Misalnya ngehubungin lewat DM, salah satu influencer daerah, misalnya di lokal teman-teman. Mas, kita punya produk yang ekstrim banget, Mas. Mas mau nggak dapat gratis untuk konten produk ini? Nanti kita barter sama konten aja nih. Nah, itu yang bisa jadi strategi mana si produk yang lebih ekstrim ini disusun untuk salah satunya untuk hal tersebut. Dan ini menarik banget. Terus kita lanjut lagi lebih ekstrim, terus lebih besar. Lebih besar itu kita bikin produk yang besar banget secara volume, di mana itu jadi produk yang sangat dilirik sama orang. Dan ini biasanya terjadi di outlet. Beberapa brand kuliner saya udah temuin nih, ada beberapa yang bikin produk yang memang ukurannya spesial besar banget, yang memang bisa dimakan, bisa dimakan 5 orang. Contohnya ada Dina Burger di daerah Bekasi dulu, bikin burger yang memang itu ukurannya sangat besar yang bisa dimakan sampai 4-5 orang. Lalu ada brand-brand, contohnya di Bandung ada brand yang memang menjual minuman. Ini tadi case minumannya itu ukurannya itu bisa sampai 2-3 liter kalau nggak salah. Itu emang bisa di-sharing rame-rame. Dan efek wow-nya di mana? Ketika nih kelompok pesan itu pasti secara sukarela si kelompok itu untuk membuat konten tentang wah gila banget sih berarti. Wah ini minuman emang segede tower gitu dia bilang minuman tower gitu dan itu dia di post. Nah, akhirnya secara sukarela mereka lakuin dan cuman di sosial media di outlet pun nih ketika si apa namanya waitersnya bawa produk itu ke meja itu pasti dilirik sama banyak orang. Nah, bisa. Nah, itu lebih besar. Terus yang ketiga, lebih panjang. Lebih panjang itu gimana? Contohnya nih, tadi case-nya sebuah brand yang udah bikin pizza yang panjangnya 1 meter. Nah, teman-teman udah ngerasain kan, faktornya itu berdampak terhadap brandnya itu sebagaimananya. Walaupun nih brand ini ngeluarin pizza yang ukurannya 1 meter ini pas lagi pandemi loh. Pas lagi pandemi. Dan akhirnya salesnya pun ya bisa kita lihat ya, orang akhirnya banyak yang review, orang akhirnya banyak yang beli. Dan sampai sekarang tuh produknya bertahan dan teman-teman di kantor pun ya yang di kantor nih biasa kalau lagi ada event apa, syukuran segala macam pasti beli pizza 1 meter. Kita lanjut, lebih nyeleneh ini diambil dari memang produk yang didesain ini kayak nyeleneh banget sama produk aslinya. Contohnya ada beberapa brand gelato yang bikin rasa aneh-aneh. Ada brand gelato yang bikin produk gelato rasa tolak angin lah, rasa daun kemangi lah, dan rasanya aneh-aneh. Dan ini ya tadi memicu orang untuk akhirnya gue mau ngeliat dulu deh gelato rasa kemangi mau dibeli atau enggak kan. Kalau gelato biasanya boleh dicicip ya,
tadi ya. Satu apa namanya, satu kecil gitu. Nah masih ngerasa kok nggak enak nih, ternyata masih yang lain enak. Nah itu yang penting produknya bisa nyeleneh dan datangin orang, dan orang pun oh akhirnya ngelihat, walaupun akhirnya nanti kita dorong untuk beli produk yang lain, itu bisa disiapin juga produknya sebenarnya. eh itu dia tadi contohnya, kalau misalnya teman-teman bikin produk yang lebih nyeleneh daripada yang lain. Kita lanjut yang kelima. Lebih banyak. Nah, lebih banyak ini salah satunya adalah udah diikutin sama teman-teman foodpreneurs yang jualan mie ayam sama bubur ayam. Gimana? Secara mangkoknya oke lah ya, mangkok yang standar dan bentuknya ayam jago ya. Tapi secara topping itu melimpah sampai menuju ke akhir. Bahkan ada brand yang jual mie ayam, di mana dia punya SOP, di mana topping ayamnya itu si kecapnya itu harus sampai lumer-lumer ke samping. Kalau nggak lumer-lumer ke samping, jangan sampai itu dikasih konsumen. Nah, ada yang memang mendesain kayak gitu, karena ya tadi ya lebih banyak ini juga mengundang, salah satunya wah ini keren banget nih, ini kita makan mie ayam, ini kita balik ya, ayam topping pakai mie gitu. Nah itu jadi satu faktor yang menarik banget. Lalu berikutnya lebih keren. Keren itu gimana? Biasanya ini menggunakan bahan baku yang memang secara produk itu sangat premium. Misalnya nih, kita tahu Indomie menggunakan bahan baku daging sapi wagyu E5 gitu. Dimana atau daging yang disimpan dulu selama waktu 2 sampai 3 bulan baru dimasak dan lain-lain terjual. Ini kan itu keren gitu secara kualitas. Akhirnya orang pun wah ini dessertnya sedemikian rupa, pakai topping yang oke, pakai microgreens atau pakai bunga yang bisa dimakan, ataupun menggunakan kalau misalnya di luar ada sate itu dia punya menu yang memang itu dilapisi emas dagingnya. Itu menarik banget, dan itu bisa jadi salah satu hal yang jadi daya tarik. Lanjut Oke, Mas Syarif. ya boleh. Mas Syarif. Sebelum lanjut nih ya. Boleh. Aduh, saya jadi lapar nih. Oke, untuk teman-teman foodpreneurs yang ingin bertanya, bisa langsung bertanya melalui kolom Q&A di bawah. Ada di bawah di kolom Q&A. Situ tinggal ditanyakan saja apa yang ingin ditanyakan ke Mas Syarif. Karena kapan lagi nih bisa bertanya secara langsung dan gratis semuanya. Oke, mungkin bisa dilanjut poin selanjutnya tentang product factor. Oke. Nah, tadi kita udah bahas kurang lebih 6 ya, mulai dari lebih ekstrim, lebih besar, lebih panjang, lebih nyeleneh, lebih banyak, terus lebih keren. Nah, kita bakal lanjut ke yang ke-7 nih. Yang ke-7 itu adalah salah satu factor yang menurut saya ini sangat wajib, terutama untuk segmen market orang Indonesia dan wanita. Kenapa? Karena yang ke-7 ini adalah lebih pedas. Lebih pedas ini banyak banget digunakan sama para brand-brand kuliner yang memang ingin kalau brand mereka itu bahkan banyak banget yang klaim kalau mereka itu punya sambal terpedas, punya produk-produk terpedas. Nah, lebih pedas ini juga salah satu daya tarik yang memang menarik banget market tertentu, terutama segmen market perempuan dan juga orang-orang yang memang suka pedas. Dan pecinta pedas ini, wah ini kalau mereka punya fanbase itu fanbase-nya wah solid banget ya. Pasti ada menu yang ngeklaim kita terpedas pasti dicari gitu. Contoh, dan juga ada influencer-influencer tertentu yang memang mereka nggak declare ya kalau mereka itu penantang pedas gitu. Di mana aja pasti dicari. Nah, kalau teman-teman bisa memberikan statement atau mendeklar kalau memang brandnya itu brand dengan rasa terpedas, wah pasti ya kalau saya bilang ya influencer yang rasa terpedas ini secara otomatis akan wah mungkin ada brand yang mereka terpedas ya ini pasti dipilih. Nah itu sebagai salah satu faktor berikutnya. Dan berikutnya yang ke-8 lebih heboh. Lebih heboh ini gimana sih?
Remarkable ini secara penyajian ya. Kita udah melihat ada beberapa produk-produk yang memang didesain sangat kecil. Salah satunya mungkin kalau kita lihat dulu kita makan pecel ayam biasa aja gitu ya, ditaruh di piring, ada lauknya, ada sambalnya disampaikan. Sekarang yang lagi ngetren di mana-mana sambal bakar ya. Simpel, sebenarnya konsepnya sama kan kayak nasi pecel pada umumnya ya, nasi uduk dan ayam goreng atau dengan lele. Tapi ini konsepnya beda. Ditaruh dulu di wajan dari wadah yang dari tembikar, lalu sambalnya ditaruh di situ, sambalnya diuduk sampai dengan api yang besar gitu, jadi entertain. Terus akhirnya ditaruh lauknya di situ, diaduk-aduk lagi, dan akhirnya ditampilkan di depan konsumen itu dengan keadaan masih meletup-meletup gitu lah ya. Nah itu sebagai salah satu contohnya kalau teman-teman mendesain produk yang punya wow factor itu lebih gitu secara penampilan penyajian. Terus juga nih kalau misalnya untuk yang jualan bakery ya, biasanya tuh di Bandung belum lama ada namanya bolu banjur, dimana sebenarnya simpel produknya, kue bolu biasa aja tapi toppingnya itu bener-bener di banjur atau di banjur di atasnya, penuh banget itu di atas. Factor dimana produknya punya wow produk factor itu lebih heboh. Lanjut. Lebih cantik. Nah, lebih cantik ini adalah salah satu wow product factor yang memang ini akan nge-push orang secara nggak langsung untuk nge-post. Nah, kalau kemarin saya tuh pernah, kita di Foodies Setting Foodies juga udah pernah nge salah satu tempat di mana memang temanya itu adalah unicorn dan produknya itu juga sama temanya unicorn, banyak cotton candy-nya, terus ada es krimnya dan segala macam udah disesuaikan cantik banget. Dan itu secara nggak langsung ya, kita kalau udah ngeliat makanan kayak gitu ya, biasanya orang sekarang udah langsung ngeluarin HP, langsung foto, auto buru-buru pengen di-post di story gitu. Nah ini salah satu strategi produk factor yang efisien banget kalau teman-teman pengen banget nge-push orang untuk akhirnya nge-post, bisa bikin produk yang lebih cantik. Kalau tadi kita ngomongin heboh-heboh, kalau ini desain yang lebih cantik. Nah ini kelas yang atas gitu ya, atau mungkin kelas yang atas mereka punya produk yang bentuknya cantik dan post di story itu ya enak banget gitu dilihatnya ya, segala macam di desain. Dan yang terakhir Mas Aldi, produk factor yang bisa teman-teman gunakan adalah lebih otentik. So, ini emang cuma produk teman-teman doang yang punya. Contohnya banyak banget ya, kalau di timur kita tahu ada sambal burudu yang memang kualitasnya sangat sendiri. Nah ini bisa teman-teman stay di depan, misalkan, ini udah turun-temurun dari kakek nenek moyang saya ini cara resep. Jadi emang rasanya otentik kalau di sini. Nah itu bisa jadi uang factor ke-10 yang teman-teman bisa injek ke dalam produknya, dan itu bisa jadi story yang menarik, cerita yang menarik untuk di-share ke konsumen semua yang datang situ. Gion juga akhirnya datang juga nih ke makanan legendaris yang ada di Bandung, kita bikin konten. Wah akhirnya datang ke restoran ini tuh legend dan teman-teman gitu. Kalau di Bandung tuh kita tim Foodies juga pernah nge-review salah satu warung makan di dalam Pasar Ciapit namanya Warung Makan Boeha. Nah itu udah terkenal banget ceritanya, gimana makan Boeha ini sejarahnya. Boeha ini orang tuanya yang menyajikan makan siangnya untuk Bung Karno. Nah dari story-story otentik itu dan cuma bisa dilihat di sana, ini bisa jadi wow factor yang memang artinya akan menarik banyak orang. Itu dia Mas Aldi tadi 10 produk factor yang sudah saya share, dan mudah-mudahan teman-teman bisa catat produk factornya. Nah mungkin banyak teman-teman yang udah juga nih ngelakuin salah satu dari 10 produk factor yang Mas Syarif sebutin tadi gitu loh. Mungkin dari produk yang berlimpah dan lain-lain, produk ekstrim seperti itu. Tapi ada yang nge-works nih. Nah, itu pertanyaannya. Bagaimana agar wow factor ini berjalan optimal, jadi bisa sesuai targetnya seperti itu? Mungkin bisa jelaskan Mas Syarif.
Oke teman-teman. Nah ini menarik banget nih karena banyak juga ya mungkin brand-brand yang udah mendesain wow produknya atau wow factornya di brandnya tapi ternyata nggak works. Nah makanya harus ada hal-hal yang teman-teman perhatikan nih sebelum mendesain atau mungkin mempersiapkan wow factor yang lagi teman-teman desain untuk produknya. Pertama, kita harus sadarin objektif atau tujuan dari wow factor itu adalah awareness untuk mendapatkan perhatian lebih ya. Misalnya nih, di Bandung kan saya bilang tadi, kayak Bandung ini banyak. Cuman akhirnya bikin produk yang punya efek misalnya Bandungnya itu punya topping yang melimpah lagi sampai bocor-bocor sampai benar-benar besar. Nah ini harus secara intens itu dikomunikasikan ke orang banyak gitu, entah itu dalam bentuk media sosial ataupun dalam bentuk medianya itu media cetak seperti apa namanya banner-banner yang memang sudah didesain atau perangkat-perangkat marketing yang memang sudah didesain di apa namanya warungnya atau outletnya teman-teman. Jangan sampai ya karena kita pengen awareness giliran kita nih bikin produk yang wow tapi gak dipromosiin gitu dan kira gak banyak orang yang tahu. Tetap kita harus mempromosikan atau ngasih tahu ke orang banyak loh ini loh produk wow factor kita gitu. Pertama itu kita harus sadarin kalau kita harus membuat awareness karena fungsinya ini wow factor ini akan mempermudah kita untuk membuat awareness. Karena kalau ini udah diketahui banyak orang nanti efek dominonya akan semakin besar. Terus berikutnya disiapin SOP dan KPI-nya. Nah, ini biasanya jadi salah satu problem di mana kita udah bikin nih sebagai owner, kita udah bikin factornya, kita udah siapin produknya, kita udah siapin segala macam. Tapi karyawan di outlet kita itu nggak punya rasa untuk mempromosikan terus si factor ini gitu, untuk merekomendasikan factor ini atau bahkan nih kalau teman-teman mungkin udah punya beberapa cabang, punya produk wow factor, tapi karena nggak disiapkan programnya, SOP-nya dan lain sebagainya secara matang, akhirnya nih outlet justru malah kosong nih, nggak mempersiapkan produknya. Jangan sampai ya, teman-teman udah susah-susah nih tadi mau bangun awareness, kalau masih tahu ke orang banyak kalau punya produk yang ada wow factor, tapi giliran konsumen datang ke outlet teman-teman, produknya dicari nggak ada. Nah, ini kalau produk yang memang didedikasikan untuk makan di tempat, beda sama tadi produk yang memang didesain buat doang. Jangan sampai kayak gitu. Orang dari jauh-jauh yang mau keluar kota. Kalau di Bandung biasanya dari Jakarta tuh banyak banget yang memang mendedikasikan waktunya di weekendnya untuk nyari produk yang memang dia pengen cari. Giliran udah jauh-jauh dari Jakarta dan Bandung, produknya nggak ada, itu kecewanya main sih dan akhirnya stigma negatif gitu. Terus berikutnya Mas Aldi, oke lah kita bisa berhasil ya, oke kita dapat first wave-nya oke nih, tapi ternyata makin lama wow factor ini kayak stuck aja gitu, akhirnya wave-nya turun lagi gitu, nggak bisa naik lagi wave-nya, nggak ada gelombang berikutnya gitu. Nah biasanya di sini yang namanya konsumen ya di Indonesia itu ada yang namanya konsumen yang memang datang karena penasaran, wah ini ada produk viral baru nih, akhirnya dicobain lah di sana. Setelah dicobain, oke lah dapat konteksnya tahu. Tapi servisnya nggak oke, makanan yang lainnya juga nggak oke, vibes-nya nggak oke, dan akhirnya dia malah nggak merasa nyaman ketika makan di situ. Pertamanya doang ya dapat oke lah, ini dapat berhasil, nyobain udah. Ternyata produknya biasa-biasa aja. Terus servisnya tadi ya saya bilang nggak oke dan lain sebagainya. Dan akhirnya nggak mau datang lagi. Jangan sampai ya teman-teman susah payah menyiapkan wow factor terhadap produknya, tapi justru malah nggak mendapatkan sustainability bisnisnya karena konsumen datang di awal doang dan akhirnya nggak mau datang lagi. Itu capek kalau teman-teman setiap bulan terus bikin campaign di mana orang baru lagi yang datang, orang baru lagi yang datang, tapi orang yang sudah pernah belanja di sana, orang yang pernah produk pertama kali nggak mau datang lagi karena dapat servisnya yang udah oke dan akhirnya nggak maksimal. Nah ini yang harus teman-teman pastikan ya ketika teman-teman punya wow factor, punya wow produk yang memang tadi ya disiapkan di awal ataupun ketika ini udah works, ini harus benar-benar disiapkan dengan matang karena ini memang bisa didesain gitu.
Itu Mas Aldi. Oke, terima kasih nih Mas Syarif udah sharing-sharing di sore hari ini sambil menunggu buka puasa bagi teman-teman yang berpuasa. Betul banget nih. Karena kalau kita udah punya wow factor, wow produk, tapi pas customer yang datang ternyata misalkan produknya nggak ada stoknya dan lain-lain, itu akhirnya bikin customer kecewa gitu kan. Akhirnya impact-nya jadi wave-nya malah cepat turun, malah seperti itu ya Mas Syarif ya. Saya juga inget nih ada nih di Jogja mie ayam yang dia punya eh, apa, ayamnya, topping ayamnya tuh sampai berlimpah-limpah sampai tumpah-tumpah, itu juga kemarin sempat viral tuh. Tapi sebetulnya dia sudah lama produknya ada gitu. Jadi sempat viral terus turun, viral lagi nantinya, karena ya memang dia juga konsisten, dan bukan gimmick ya, itu tetap kayak gitu, si ayam topping ayamnya nggak dikurang-kurangin lagi kayak gitu. Oke teman-teman, seru banget sore hari ini perbincangan kita bersama Mas Syarif, dan saya juga mau membagikan info, sedikit info untuk teman-teman foodpreneur. Salah satu paket belajar pengusaha kuliner, senjata wajib untuk upgrade strategi bisnis kuliner kamu. Nah, untuk teman-teman foodpreneur yang lagi ngerasa stuck sama strategi bisnis kulinernya, yang kayak ngerasanya tuh rasanya udah strategi semuanya udah dijalanin tapi kurang bagus penjualannya. Kalau gitu, pastikan kamu sudah punya senjata wajib untuk menghadapinya. Nah, karena separah apapun situasinya, kalau punya ilmunya, kamu akan mampu menjawab dengan cepat dan tepat. Nah, salah satunya adalah paket, dengan cara membeli paket belajar pengusaha kuliner member Foodies dari Foodies. Jadi solusi untuk kamu yang belum punya senjata wajib bagi pemilih kuliner. Jadi nggak hanya satu atau dua, tapi ada puluhan e-course bisa kamu pelajari langsung. Di di Foodies ada 70 lebih e-course bisnis kuliner paling lengkap akan terus bertambah. Dan ada total 150 jam pembelajaran online, dan juga ada 150 lebih lesson tentang ilmu berbisnis kuliner, bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Dan kamu dapat mengikuti Foodies online class secara gratis jika sudah membeli member ini. Penawaran paling dahsyat tahun ini, semua e-course Foodies yang totalnya seharga 28 juta sekarang cuma 2 juta aja. Dan caranya gampang banget, daftar member Foodies sekarang juga, hubungi WA chat Foodies di 0813 1214 7974, atau bisa DM Instagram Foodies, atau melalui link yang akan dipilih di kolom komentar. Oke, saya share dulu di kolom komentar. Nah, berikut teman-teman. Oke, nah itu udah saya pin ya. Jadi untuk teman-teman foodpreneurs yang mau beli e-course, tinggal klik aja di e-course itu. Kalian bisa secara gratis loh ikut kelas foodies online class, yang kelas-kelas yang itu tuh harganya juga wow banget gitu. Dan itu kalian bisa ikuti secara gratis. Oke, mungkin Mas Syarif mau memberikan closing statement untuk teman-teman foodpreneurs nih, untuk teman-teman yang sedang struggle, khususnya lagi stuck, ada closing statement apa nih untuk teman-teman foodpreneurs? Oke, buat sahabat foodies semua, lagi bulan Ramadan ya, kita manfaatin nih keberkahan bulan Ramadan. Pertama, untuk terus upgrade ilmu ya. Kenapa kita penting banget namanya upgrade ilmu? Karena sebenarnya banyak kok inisiatif yang bahkan itu nggak perlu membuat biaya apapun, tapi bisa teman-teman lakukan, dan nanti akhirnya outputnya itu dapat. Nah, insight-insight ini bisa teman-teman dapetin dari mana ya? Pastinya dengan cara teman-teman belajar ya, banyak ilmu, memperkaya ilmu gitu. Lagi ini di bulan Ramadan, berkah ini didorong untuk terus menebar kebaikan, salah satunya juga dari kita belajar lebih lagi gitu. Nah itu juga
harapannya kita ya, bisnis yang kita jalankan itu bisa memberikan keberkahan dan kebermanfaatan untuk orang banyak di sekeliling kita. Itu Mas Andi. Oke, terima kasih Mas Syarif. Semoga sharing hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman foodpreneur semua, dan juga terima kasih untuk semua teman-teman foodpreneurs yang sudah menonton live foodies hari ini. Oke, sampai ketemu di Foodies on Sharing, sedekah ilmu Ramadan berikutnya. Maju terus pebisnis kuliner Indonesia. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.